Hari ini kita akan berkunjung ke berbagai wisata di Jakarta menggunakan transportasi umum yaitu Transjakarta atau disebut dengan istilah lain singkatannya adalah TJ. Untuk pembayarannya menggunakan kartu yang ditempelkan di mesin tap in. Transjakarta sangat memudahkan kita untuk berpergian kemanapun di dalam area Jabodetabek. Transjakarta memiliki jaringan rute yang luas, mencakup banyak area di Jakarta. Selanjutnya adalah halte. Halte adalah tempat turun menunggunya penumpang untuk pergi menaiki transportasi bus, dan lalu juga para penumpang duduk di kursi halte dengan nyaman untuk menunggu bus datang dengan sabar tanpa terkena sinar matahari maupun hujan. Jembatan penyeberangan orang atau disingkat JPO. Fasilitas ini disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kenyamanan penjalan kaki agar mudah dalam menyeberang. Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional merupakan perpustakaan tertinggi yang ada di Jakarta dengan tinggi 126,3 meter dan memiliki 27 lantai termasuk 3 lantai bawah. Saat kita memasuki area paling depan Perpustakaan Nasional, kita dapat melihat miniatur bangunan Perpustakaan Nasional. Dan ada juga karya seni yang menggunakan sampah botol bekas lalu dijadikan karya seni yang sangat indah dan sangat menarik. Setelah ini kita akan memasuki area Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional ini terletak di Jakarta Pusat, daerah ibu kota. Saat kita memasuki Perpustakaan Nasional, kita akan mendapatkan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan di sana. Di Perpustakaan Nasional ada juga buku-buku yang menceritakan tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia atau presiden-presiden yang ada di Indonesia. Sebelum kita menaiki lantai yang lain, kita harus menitipkan tas-tas kita di tempat penitipan yang sudah disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Saat kita masuk ke lantai pertama Perpustakaan Nasional, ada banyak sekali pajangan buku yang sudah disusun sangat rapih. Untuk naik ke lantai berikutnya ada fasilitas lift yang sudah disediakan untuk pengunjung. Di sini ada tempat baca untuk anak-anak. Sebelum kita masuk, kita harus menaruh sepatu-sepatu kita ke rak yang sudah disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Di sini ada banyak buku cerita untuk anak-anak. Saat kita memilih buku yang ingin kita baca, kita tidak boleh berisik agar kita tidak mengganggu pengunjung lain yang sedang membaca. Di sini ada banyak sekali buku-buku yang bisa menambah wawasan atau ilmu pengetahuan kita. Dengan membaca buku, kita akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi yang belum kita ketahui sebelumnya. Sampai di Gereja Katedral. Gereja Katedral berada di Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta.
Museum Katedral yang berada persis di belakang Gereja Katedral Jakarta, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Museum Katedral adalah museum khusus yang berada di bagian balkon dalam Gereja Katedral Jakarta. Museum Katedral diresmikan pada 28 April 1991. Berikutnya, sambil berjalan melewati lorong, kita bisa membaca masa demi masa selayang pandang sejarah masuknya agama Katolik di timur Indonesia sampai periode Cikal bakal terjadi sebuah keuskupan agung Jakarta. Zona kedua ialah zona panorama sejarah. Kita bisa menonton tayangan singkat berdurasi 11 menit seputar kisah pendirian Gereja Katolik serta bagaimana agama Katolik dibawa masuk para misionaris ke Indonesia sampai ke masa keuskupan saat ini. Di ruangan ini, kita bisa melihat beberapa barang peninggalan sang pastor dalam sebuah etalase, seperti jubah dan mesin tik. Gereja Katedral Jakarta, atau bernama resmi Gereja Katedral Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga. Gereja Katedral diresmikan pada tanggal 21 April 1901. Perjalanan selanjutnya adalah Masjid Istiqlal. Masjid Nasional Indonesia ini adalah masjid terbesar se-Asia Tenggara. Masjid ini memiliki arsitek, tersedia tempat wudhu yang bersih dan juga tersedia alat sholat seperti mukena. Masjid Istiqlal terletak di Jakarta Pusat berseberangan dengan Gereja Katedral dan Gereja Immanuel. Masjid Istiqlal memiliki kapasitas menampung lebih dari 200.000 jamaah. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita menggunakan transportasi kereta api dan tak terasa tujuan kami di stasiun Kalibata sudah dekat.